kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, ilmu pengetahuan alam tentang organ gerak, tulang, dan otot. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menjaga kesehatan organ gerak, kelainan dan penyakit pada tulang, macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia, dan mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Organ gerak merupakan aset tubuh yang perlu dijaga kesehatannya. Sebab setiap hari kita selalu menggunakan organ gerak, yaitu otot dan tulang, untuk berdiri, bergerak, dan melakukan aktivitas lainnya. Nah, terkait pentingnya alat gerak tersebut, maka kita harus menjaga kesehatannya. Berikut adalah cara memelihara kesehatan organ gerak. Yang pertama yaitu duduk dengan sikap yang baik. Anak-anak, biasakan duduk yang baik ya, karena duduk yang baik dapat memelihara kesehatan organ gerak kita. Bagaimana posisi duduk yang baik? Yaitu duduk dengan posisi tegap dan lurus. Kita tidak boleh condong ke kanan atau ke kiri, dan jangan terlalu maju ke depan atau ke belakang, karena dapat menyebabkan tulang kita nantinya akan menjadi bengkok. Yang kedua yaitu berdiri dengan baik dan lurus. Anak-anak, kita perlu membiasakan berdiri dengan posisi lurus dan baik. Ketika berdiri, kita jangan membiasakan bertumpu pada satu kaki, karena itu dapat mengakibatkan gangguan lutut yang sering jadi tumpuan tersebut. Yang ketiga yaitu mengangkat beban menurut kemampuan tubuh. Anak-anak, kadang ada orang yang memaksakan diri untuk mengangkat beban melebihi kemampuan tubuhnya. Hal ini bisa berbahaya bagi tubuh, karena apabila tulang membawa beban terlalu berat, itu bisa membuat tulang patah. Oleh karena itu, jika kita mengangkat beban, maka biasakan dengan sesuai kemampuan tubuh kita. Yang keempat yaitu biasakan berjemur di pagi hari. Anak-anak, sinar matahari pada pagi hari itu memiliki zat yang bisa membantu produksi vitamin D. Kelebihan dari vitamin D adalah membantu menguatkan tulang dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sinar matahari yang baik itu adalah pada pukul 7 sampai 9 pagi. Yang kelima yaitu berolahraga secara teratur. Nah, olahraga selain menyehatkan tubuh, ternyata olahraga secara teratur itu dapat meningkatkan penyerapan kalsium sehingga mampu menguatkan tulang. Olahraga teratur juga bisa mengurangi risiko terkena penyakit tulang. Oleh karena itu, biasakan ya anak-anak untuk berolahraga secara teratur. Yang keenam yaitu makan makanan bergizi. Biasakan makan makanan yang bergizi untuk menyehatkan tulang. Beberapa makanan yang baik untuk tulang itu antara lain susu, keju, telur, yogurt, ikan, kedelai, bayam, brokoli, dan buah-buahan. Sekarang, kelainan dan penyakit pada tulang. Kita dapat bergerak karena kita memiliki tulang. Misalnya,
tangan dan kaki itu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Namun, jika tulang tidak berfungsi, bagaimana? Tentu hal tersebut dapat menyebabkan kelainan pada tulang. Berikut adalah beberapa kelainan atau gangguan pada tulang. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Meskipun tulang itu kuat dan lentur, ternyata tulang itu juga bisa patah. Patahnya tulang itu disebabkan oleh kecelakaan. Patah tulang ini biasa disebut dengan fraktura. Fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Fraktura tertutup itu adalah jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah itu tidak menembus kulit dan otot. Sedangkan fraktura terbuka itu adalah jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Yang kedua yaitu rickettsia. Rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak dan menyebabkan tulang kaki itu dapat tumbuh membengkok. Yang ketiga yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Osteoporosis ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia ya anak-anak. Selanjutnya yaitu lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke depan di bagian pinggang. Hal ini dapat mengakibatkan posisi kepala itu tertarik ke belakang. Lordosis ini disebabkan karena sikap duduk yang salah. Selanjutnya yaitu fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Selanjutnya kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, yaitu sikapnya membungkuk sehingga tulang belakang itu membengkok ke belakang. Selanjutnya yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang itu akan melengkung ke arah samping. Dan ini akan menyebabkan badan kita bengkok, membentuk huruf S. Selanjutnya yaitu macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Otot merupakan organ penting yang berperan dalam menggerakkan tubuh manusia atas kontrol dari sistem saraf. Tanpa otot, manusia itu tidak dapat beraktivitas. Namun, dalam melakukan aktivitas, terkadang manusia itu mengalami kelainan-kelainan pada otot. Yang pertama yaitu polio. Polio merupakan kelainan pada otot yang menyebabkan mengecilnya otot karena adanya infeksi virus polio. Penyakit ini bisa dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi. 2. Tetanus. Tetanus merupakan kelainan yang terjadi pada otot yang menyebabkan otot itu menjadi tegang secara terus-menerus yang disebabkan adanya infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani yang berbentuk basil. Nah, bakteri ini biasanya itu akan masuk pada luka yang terdapat dalam tubuh kita. Yang ketiga yaitu kaku leher atau stiff. Kaku leher ini terjadi karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Maka
leher akan menjadi sakit dan kaku apabila digerakkan. Atrofi otot. Atrofi otot yaitu kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot itu mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Atrofi ini dapat disebabkan oleh penyakit poliomyelitis yang merusak saraf untuk mengkoordinasi otot dan keadaan tertentu. Misalnya, sakit yang membuat seseorang itu harus istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Hipertrofi otot. Kelainan hipertrofi otot yaitu otot menjadi besar dan lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas otot yang berlebihan, seperti bekerja dan berolahraga. Kram pada otot. Kram merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot itu mengejang dan terasa sakit. Selain itu, kram juga kerap terjadi karena cuaca yang dingin atau gejala ketidakseimbangan antara air dan ion yang ada di dalam tubuh kita. Terkilir. Terkilir yaitu kelainan yang terjadi karena otot antagonis yang menyebabkan gerakan kacau pada otot. Hal tersebut membuat ujung tulang itu tidak kembali pada tempat semula. Distrofi otot. Distrofi otot adalah suatu kelainan otot yang biasanya terjadi pada anak-anak karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir. Anak-anak, dengan kita mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot-otot manusia beserta penyebabnya, maka kita bisa menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan. Hal tersebut itu juga bisa berguna untuk mencegah berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia. Anak-anak, agar terhindar dari cedera pada organ gerak, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang akan kita lakukan. Jangan sampai kegiatan atau gerakan itu membebani kerja organ gerak dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuan kita. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi ya anak-anak. Kita akan merasa sakit dan kita juga tidak bisa melakukan gerakan atau kegiatan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak dengan sungguh-sungguh. Sistem organ gerak manusia itu juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan yaitu kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Berikut adalah cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Agar terhindar dari osteoporosis, maka kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi juga dengan olahraga secara teratur. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, kita dapat melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Agar terhindar dari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, maka ibu hamil itu dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Agar terhindar dari rakitis, kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Agar terhindar dari artritis, kita harus menjaga metabolisme asam urat yang ada di dalam tubuh dengan cara membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat.
Demikian pembelajaran pada hari ini. Rumala cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.